I gave you my heart. Assalamualaikum guys, welcome back to my another video with me Putri Barjan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan meluruskan pernyataan dari saudari Nabila mengenai aplikasi VTube. So happy watching. Jadi saya sudah menonton video dari saudari Nabila dan di thumbnail saudari Nabila tertulis aplikasi VTube _2 bisnis ilegal dan haram berkedok periklanan 100% fakta. Jadi di sini saya ingin meluruskan pernyataan saudari Nabila yang kurang tepat. Sesuatu hal yang dikatakan haram jika mengandung lebih banyak keburukan dibanding kebaikan. Jadi bagi teman-teman yang mengatakan bahwa VTube itu haram, mohon dijelaskan letak keharamannya VTube itu di bagian mana dan keburukan-keburukan apa yang dilakukan VTube sehingga beberapa dari teman-teman mengatakan bahwa VTube itu haram. Jadi founder dan CEO PT Future Viewtech adalah Mr. Jack Goy. Visi Mr. Jack yaitu untuk menjadi perusahaan dengan big data terbesar di Asia Tenggara. Misi dari Mr. Jack yaitu membuat internet bekerja untuk manusia. Aplikasi VTube ini merupakan aplikasi penghasil uang yang kalian bisa mendapatkan uang dari menonton iklan. Dan aplikasi VTube sendiri itu bisa di-download melalui Google Play Store. Pada saat kalian melakukan pendaftaran, kalian akan diminta KTP. Dikarenakan orang yang ingin bergabung di VTube adalah orang yang jelas asal-usulnya. Artinya, VTube ini menghindari adanya pemalsuan data. Contoh, jika teman-teman ingin melamar pekerjaan, pasti teman-teman akan diminta untuk melampirkan CV, KTP, dan lain-lain untuk meyakinkan si pemilik perusahaan agar mereka bisa menerima Anda untuk bekerja dengannya. Tapi, jika Anda tidak memenuhi syarat yang telah dibuat, otomatis Anda tidak akan diterima di perusahaan tersebut. Nah, sama halnya dengan VTube, ikuti syaratnya pasti Anda akan diterima. Kalau kalian masih menggunakan aplikasi VTube, maka semua resiko itu akan kalian tanggung sendiri. Karena mereka kan meminta data pribadi seperti KTP dan nomor bank kan. Dan mengenai akun bank, jika Anda tidak mengisi akun bank tersebut, lantas bagaimana Anda akan melakukan sebuah transaksi? Jadi, jika Anda ingin bertransaksi di aplikasi VTube, Anda harus mengisi akun bank tersebut. Jadi, VTube ini mengklaim kalau mereka punya izin penyelenggara sistem elektronik atau izin PSE. Kalau kalian nanya legalitas VTube dari Kominfo, pasti mereka akan ngasih ini. Cuman izin itu udah dicabut. Alhamdulillah, VTube adalah aplikasi yang legal. Legal adalah sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Teman-teman bisa lihat di gambar dan memperhatikan bagian keterangan atau note catatan yang mengatakan bahwa pendaftar wajib menyerahkan bukti sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 tahun sejak tanda daftar ini diterbitkan. Tanda daftar ini menjadi tidak berlaku dalam hal pendaftar tidak menyerahkan bukti sertifikat keamanan informasi hingga 10 Maret 2021. Teman-teman bisa garis bawahi tanggal 10 Maret 2021 dan sekarang ini masih tanggal 1 Januari 2021. Dan setelah tanggal 10 Maret 2021 jika pendaftar tidak menyerahkan bukti sertifikat keamanan, barulah VTube dikatakan ilegal. Surat tersebut tidak bisa langsung dicabut begitu saja tanpa adanya informasi atau alasan yang tepat. Dikarenakan dokumen ini sebagai tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Bener gak sih kalau VTube ini ada di gedung Kinanti Building lantai 2? Kantor VTube berada di Geraha Kinanti Building lantai 2.
Jakarta Kuningan, dan memang benar adanya bahwa Fitup menyewa gedung tersebut dan saat ini sedang tidak lagi beroperasi dikarenakan COVID-19, yang dimana kita dianjurkan untuk tidak bekerja secara langsung melainkan bekerja dari rumah atau work from home. Jadi setelah COVID-19, insya Allah tim manajemen Fitup akan kembali beroperasi, dan saya pernah menonton video yang dimana Ibu Yunita Atmojo mengatakan bahwa sebenarnya CEO Fitup ingin datang ke Indonesia, tapi kembali lagi dikarenakan COVID-19, jadi semua penerbangan dari luar negeri itu ditutup. Otomatis beliau tidak bisa datang, dan setelah semuanya normal kembali, insya Allah beliau akan datang ke Indonesia. OJK, sekali mereka mengeluarkan bukti kalau suatu entitas ini ilegal, mereka nggak akan mengeluarkan 2 kali, teman-teman. Lantas bagaimana dengan OJK? Oke. Yang pertama, sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, OJK mengawasi lembaga jasa keuangan atau LJK di sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan, pembiayaan, dan lain-lain. Adapun kegiatan usaha fintech yang diawasi oleh OJK saat ini adalah yang berbentuk layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau biasa juga disebut dengan fintech peer-to-peer lending, fintech inovasi keuangan digital atau IKD, dan sebagainya. Oke, yang kedua, kegiatan usaha atau investasi PT Future Viewtech atau Fitup bukan merupakan kegiatan lembaga jasa keuangan atau LJK, sehingga tidak terdaftar izin usahanya di OJK. Dengan demikian, tidak menjadi kewenangan OJK dalam pengawasan dan penindakannya. Yang ketiga, dimohonkan Bapak atau Ibu untuk teliti dengan perizinan dari sebuah perusahaan, karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulatornya. Namun demikian, tidak semua perusahaan investasi harus mendapatkan izin dari OJK. Yang keempat, Bapak atau Ibu juga harus berhati-hati terhadap penawaran investasi yang menjanjikan hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Jadi memang tidak ada salahnya jika teman-teman sangat berhati-hati dalam memilih suatu bisnis. Peran aku di sini adalah sebagai reviewer aplikasi, dan aku nggak akan takut mengumumkan pendapat aku karena apa yang aku bilang itu benar. Review dalam bahasa Inggris artinya ulasan. Ulasan dalam bahasa Indonesia artinya kupasan, tafsiran, dan komentar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa review adalah mengulas sesuatu, baik mengupas kekurangan dan keunggulan, menafsir sesuatu, serta memberikan komentar terhadap sesuatu secara objektif. Makna objektif di KBBI adalah mengenal keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai review, dan saya hanya ingin bilang bagaimana mungkin Saudari Nabila mereview aplikasi Fitup, tapi Saudari Nabila belum pernah menggunakan aplikasi Fitup sebelumnya. Tolong komen di bawah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar Fitup, teman-teman bisa komen di bawah atau bisa juga DM saya di Instagram. Insya Allah nanti saya akan bantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. I just wanna say thank you so much for watching and see you in the next video.